Pemirsa, entah berapa banyak lagi korban jiwa yang harus jatuh di Gaza, Palestina. Dan seolah PBB tak berdaya untuk melakukan apapun. Terbaru, di saat Palestina
gitu adanya genosid. Itu satu perspektif yang lain. Karena itu menurut saya perlu ada lembaga internasional, ya, internasional yang melakukan penyelidikan atas peristiwa supaya fakta atas peristiwa itu muncul. Saya kira kalau ada lembaga internasional yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa di Gaza Utara yang terjadi hari ini, ya memang harus penyelidikan oleh lembaga-lembaga kredibel internasional. Kalau dengan demikian, nanti di situ mereka akan mencari data, fakta, informasi atas peristiwa tersebut, dan mereka bisa merekomendasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, ya, selain atas para korban yang bersangkutan maupun juga peristiwa yang terjadi secara menyeluruh konflik Palestina dan Israel. Jadi mereka, lembaga internasional, bisa memotret fakta-fakta peristiwa. Kalau tanpa melibatkan lembaga internasional yang melakukan penyelidikan, entah itu lembaga swasta internasional yang kredibel, atau lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau juga mungkin lembaga di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi lembaga-lembaga unitarian. Unitarian, lembaga-lembaga organisasi internasional yang harus menemukan fakta-fakta peristiwa itu. Kalau mereka bisa menemukan peristiwa dan fakta, maka nanti akan terbuka. Jadi kita harus bisa berkesimpulan atas peristiwa tersebut, apakah mereka ditembak, tembaknya oleh siapa, kemudian dari mana, apakah melalui artileri Angkatan Darat, atau dari Angkatan Udara, atau memang karena mereka terinjak rebut makanan. Semua ini harus bisa ditemukan solusi kalau dilakukan penyelidikan secara mendalam. Tapi tidak terbatas pada itu hasil penyelidikannya. Terbatas lebih luasnya itu adalah bagaimana kondisi sandan, pangan, dan papan yang ada pada masyarakat di Gaza Utara, ya, dalam suasana perang ini. Kemudian bagaimana suplai makanan, bagaimana negara selalu kalah, Pak. Kita lihat semua konflik-konflik di dunia ini, negara selalu kalah. Konflik dimanapun, berhadapan dengan komunitas budaya, komunitas suku, dan komunitas agama. Kenapa mereka menang berhadapan negara? Karena negara itu ada regulasi yang membatasi. Penggunaan senjata ada regulasi yang membatasi. Ketika dia lakukan excessive use of power, ya, tekanan atau misalnya dia lakukan mau ingin menghabiskan dengan senjata, operasi militer, selalu dikontrol oleh PBB. Sehingga ya PBB dan dunia internasional hanya bisa mengontrol Israel. Tapi mereka tidak bisa mengontrol kelompok sipil bersenjata. Kalau Fatah yang melakukan perlawanan, dunia internasional bisa mengontrol Fatah. Karena Fatah negara, Pak. Dia pemerintahan resmi, Pak. Ya, dia juga diakui dunia. Tapi kalau Hamas, jadi harusnya begini, kalau kita mau ingin dorong, saya berpihak kepada politik negara. Tapi kalau ini saya berikan masukan sebagai orang yang suka menangani kasus. Kalau kita mau ingin dorong, kita dorong aja persatuan antara Fatah dengan Hamas.
Jadi jangan kita selalu ke Israel dulu. Kalau kita mau bantu ya, oke, kita tekan Israel, oke. Israel sudah mendapat tekanan bertubi-tubi dunia, tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara yang lain juga. Gitu. Termasuk juga negara Amerika juga sama, memberikan keprihatinan yang mendalam. Tapi apakah kita yang mayoritas negara Indonesia kan selalu berada di frontliner, garis depan dalam membela Palestina. Kalau mau membela Palestina, mari kita mendorong melakukan persatuan antara atau mendamaikan dulu Fatah dan Hamas. Mendamaikan Fatah dan Hamas kan gampang, Pak. Kalau Fatah lebih gampang, mudah. Tapi Hamas, kita udah dekati aja siapa di belakang Hamas itu. Misalnya Jordania, atau mungkin di belakangnya Turki, mungkin di belakangnya Mesir, mungkin ya. Atau negara-negara kita yang lakukan lobby. Nah, misalnya jangan supply senjata, jangan kan Hamas kan tidak mungkin dia punya senjata kalau tidak disuplai. Jadi kita itu tugas kita itu dua. Selain menyampaikan keprihatinan soal kepada Israel, kemudian kita juga berbicara di forum-forum internasional, fora-fora internasional, tapi juga kita mendorong persatuan di mereka. Karena yang tadi saya bilang itu, kalau ketika negara berhadapan dengan kelompok sipil bersenjata yang didukung oleh agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, pasti negara kalah. Ya, kemudian ini Bung, terakhir Bung, harapan atas kejadian ini ke depannya bagaimana Bung, dan juga konflik di Gaza ke depannya bagaimana harapan begini, dari Bung? Kalau kita ikuti ini konflik di Gaza ini Pak. Kan Israel kan menginginkan warga sipil yang tinggal di Gaza Utara itu mereka bergeser Gaza Selatan. Orang merah internasional aja tidak sanggup, biasanya mereka yang memindahkan dengan lakukan demarkasi antara orang sipil dan orang kelompok sipil bersenjata yang sudah bersatu. Kalau itu nggak bisa Pak. Anda bagaimana Anda memindahkan orang dalam suasana demarkasi? Ya, sama juga waktu dulu ketika Ethiopia lapar itu, operasi Sulaiman 1 dan 2. Kan juga Israel mengalami kesulitan juga karena dalam suasana itu saja orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang berada di Ethiopia yang kulit hitam ya, negro-negro itu, mau dipindahin aja dalam suasana aman aja itu mengalami kesulitan. Sehingga dia bikin Sulaiman 1, Sulaiman 2 beberapa kali termin. Sampai sekarang belum, sampai hari ini pun masih belum dipindahkan dari tahun 80-an. Nah, apalagi yang
orang Gaza Utara Selatan dipindahkan ke tempat yang lain. Nggak bisa, itu susah. Jadi harus jeda kemanusiaan, jeda perang, suasana aman, damai, baru bisa lakukan apa masyarakat itu bisa diatur. Nah, itu satu, dari sisi masyarakat aja kesulitan. Kemudian meyakinkan kelompok sipil bersenjata misalnya Hamas. Ya, meyakinkan Hamas itu juga itu treatmentnya tingkat tinggi, Pak. Treatmentnya tingkat tinggi itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin negara-negara Muslim. Nah, yang negara-negara yang non Muslim nggak bisa, nggak sanggup. Kalau memindahkan orang gampang, tidak harus dari negara yang berbasis Islam. Tapi kalau yang meyakinkan Hamas untuk bersatu dengan Fatah atau dia gencatan senjata, itu memang harus membutuhkan sebuah kecerdasan, sebuah kearifan yang tingkat tinggi lah, tingkat dewa. Jadi memang membutuhkan treatment khusus ini ya, Bung, ya. Jadi itu kalau menurut saya solusinya. Nah, kemudian yang berikut yang kan dari sini kita Israel menginginkan Palestina merdeka. Dunia menginginkan Palestina merdeka. Ya kita semua lah menginginkan Palestina merdeka. Tapi di dalam kan kita nggak tahu. Nah, di dalam kan kita nggak tahu. Di Israel itu sendiri aja ada orang Yahudi yang tidak mau negara Israel berdiri kok. Coba cek berapa persen orang Yahudi yang tidak mau negara Israel itu berdiri. Ada juga yang menolak, orang Yahudi yang menolak juga untuk memasuki wilayah Palestina. Ada juga, Pak. Ya, di dalam domestik Palestina itu sendiri ada juga pro kontra. Ada yang ingin damai, tapi ada yang tidak mau. Nah, itu membutuhkan kearifan. Israel masih bisa terpimpin karena dia sudah berdiri sebagai sebuah negara, rakyat bisa dikontrol. Nah, di Palestina ada dua pemerintahan yang berkuasa saat ini. Satu itu pemerintahan yang diakui dunia internasional yaitu Fatah. Ya, yang kedua itu adalah pemerintahan yang diakui oleh sebagian, itu fakta ya, sebagian masyarakat di dalam negeri, di Palestina itu sendiri yaitu Hamas. Seringkali Hamas menang juga, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia kan juga kuat. Hanya Mesir karena negara, Pak. Ikhwanul Muslimin presidennya diadili. Nah, baru partainya dibubarin. Nah, gitu. Kalau itu ya enaknya negara yang berdaulat itu begitu. Sehingga yang musuh di internal bisa dihabisin. Seperti dulu negara Indonesia menghabiskan kelompok-kelompok yang ideologinya, organisasi ideologinya berbeda, termasuk juga PKI. Baik, terima kasih Bung Natalius Pigai atas dialognya. Ya.